Hai, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pertempuran Medan Area. Saya, Catherine Sevansia, akan membahas mengenai latarnya. Pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara yang diikuti oleh pasukan Nika. Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly menyatakan pada pemerintah RI akan melaksanakan tugas kemanusiaan, yaitu mengevakuasi tawanan dari beberapa kamp di luar kota Medan dengan dalih menjaga keamanan. Para bekas tawanan diaktifkan kembali dan dipersenjatai. Latar belakang pertempuran Medan Area diantaranya yaitu: yang pertama, bekas tawanan menjadi arogan dan sewenang-wenang. Yang kedua, ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Yang ketiga, ultimatum pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu. Dan yang terakhir, yang keempat, pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi Medan Area di sudut-sudut pinggiran kota Medan. Hampir mirip dengan pertempuran lainnya, pertempuran Medan Area diawali dengan kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Pasukan tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly dan sekutu membawa satu brigade, yaitu Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Kedatangan brigade ini turut diboncengi oleh orang-orang Nika yang diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pada awalnya, pemerintah RI di Sumatera Utara memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di kota Medan, seperti Hotel De Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan lain-lain. Pejabat Sumatera Utara tidak mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya, tetapi semata-mata ingin menghormati tugas mereka untuk mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Sebagian anggota sekutu dan Nika ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tanda lapangan. Sehari setelah mendarat di Medan, tim dari Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees atau disingkat RAPW telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Brayan, Santeis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan berstrategi untuk membantu membebaskan tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan. Tanpa disangka, para tawanan perang tersebut justru langsung dibentuk menjadi Batalion Genil. Perubahan sikap juga langsung tampak dari para bekas tawanan tersebut. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Dalam mengantisipasi kedatangan sekutu dan Nika, pada 13 September 1945, para pemuda segera membentuk Divisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di kota Medan. Sikap congkak dari bekas tawanan tersebut memicu timbulnya berbagai insiden dengan para pemuda Sumatera Utara. Insiden pertama pecah di hotel di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden tersebut diawali dengan adanya seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang digunakan oleh seorang pemuda. Insiden lencana tersebut menjadi
penyebab pertempuran Medan Area ini dimulai. Setelah mengetahui mengenai latar belakang pertempuran Medan Area, di sini ada beberapa tokoh pertempuran Medan Area. Di antaranya yaitu yang pertama ada Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly, yang kedua ada Ahmad Tahir, yang ketiga ada Tunku Muhammad Hasan atau Gubernur Sumatera, yang keempat ada Abdul Karim MS, yang kelima ada Dr. Ferdinand Lumban Tobing, yang keenam ada R. Suharjo Harjowardojo. Sekian mengenai latar belakang dari pertempuran Medan Area. Penjelasan berikutnya akan ada setelah ini. Saya Teresia Ratna Artaningtyas dari kelas 11 Bahasa nomor absen 16 akan melanjutkan penjelasan teman saya Catherine seputar dengan tokoh-tokoh pertempuran Medan Area. Ada Ted Kelly yang berperan sebagai pemimpin datangnya tentara sekutu. Ada Teuku Muhammad Hasan yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera. Ada Ahmad Tahir yang berperan sebagai pelopor sekaligus pemimpin dari Barisan Pemuda Indonesia dan juga pemimpin TKR Sumatera Timur. Ada Abdul Karim MS sebagai koordinator TKR untuk wilayah Sumatera Timur dan juga asisten senior pada kantor gubernur. Ada Dr. Ferdinand Lumban Tobing sebagai koordinator TKR untuk wilayah Tapanuli. Ada R. Suharjo Harjowardojo yang berperan sebagai kepala Markas Besar TKR Sumatera. Ada Jenderal Suharjo Harjowardojo berperan sebagai kepala 6 divisi di Sumatera. Dan juga tidak kalah penting ada pemuda-pemuda yang dengan gigih berperan melawan sekutu dan juga kerap kali membuat pihak sekutu kewalahan dalam berperang menghadapi pemuda-pemuda. Di akhir perjuangan pertempuran Medan Area, pada tanggal 10 Agustus 1946, diadakan rapat yang dihadiri oleh para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Rapat ini digunakan untuk membicarakan bagaimana cara merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh sekutu. Hasil dari rapat ini adalah terbentuknya suatu komando yang dinamakan Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Perjuangan terus berlanjut hingga 10 Desember 1946, pihak sekutu akhirnya mengajukan gencatan senjata. Pertempuran ini berakhir hingga 15 Februari 1947, setelah Komite Teknik Gencatan Senjata meminta kontak senjata diberhentikan. Akhirnya, kedua belah pihak mengadakan perundingan yang berakhir tanggal 10 Maret 1947. Hasil perundingan tersebut menetapkan bahwa akan ditetapkannya suatu garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai oleh tentara Belanda dengan tentara yang dikuasai oleh tentara Republik Indonesia seluruhnya adalah 8,5 km. Apa sih garis demarkasi itu? Garis demarkasi adalah garis pembatas atau pembagi wilayah hasil dari perundingan gencatan senjata yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berperang. Pada tanggal 14 Maret 1947, dimulai pemasangan patok pada garis demarkasi tersebut. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Audi. Nama saya Audi Stefani Laurencia Kristanto, nomor absen 7, kelas 11 Bahasa, dan saya menjelaskan di bagian dampak. Dampak pertempuran Medan Area. Pada tanggal 10 Maret 1947, setelah pertempuran Medan Area berakhir, ditetapkanlah suatu garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi tersebut seluruhnya adalah 8,5 km. Dan pada tanggal 14 Maret 1947, pemasangan patok-patok pada garis demarkasi tersebut dimulai.
Akan tetapi, pihak Indonesia dan pihak Belanda masih selalu bertikai mengenai garis ini. Oleh karena garis demarkasi ini, kawasan Medan menjadi terbagi, dan terjadi pula perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera ke daerah Pematang Siantar. 4 bulan setelah pertempuran Medan Area berakhir, Belanda melaksanakan agresi militer pertama mereka. Di sisi lain, muncul beberapa dampak yang mempengaruhi negara dan rakyat Indonesia. Dampak-dampak tersebut dapat dilihat dari dua sisi positif dan sisi negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya rasa nasionalisme para pemuda Indonesia, terutama para pemuda di kota Medan. Dan yang kedua adalah menginspirasi perjuangan di daerah-daerah lainnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah banyak korban jiwa yang berjatuhan dalam peperangan ini. Dan yang kedua adalah hancurnya kota Medan dan daerah sekitar karena dijadikan area pertempuran. Dampak negatif tersebut memicu kemarahan pemuda. Oleh karena itu, mereka menyerang hotel-hotel yang berisikan orang-orang Belanda dan orang-orang Ambon. Mereka semua ditangkapi dan juga dibunuh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.